Pemirsa, transformasi dunia mode terus bergulir dari tahun ke tahun. Selain menjadi ekspresi diri, penampilan juga menjadi penunjang dalam mewujudkan harapan dan cita-cita. Tahun baru 2022 menjadi tahun yang penuh harapan di seluruh dunia untuk bisa kembali bangkit dari tekanan pandemi COVID-19. Lalu seperti apa tren pada tahun 2022? Informasinya akan kami hadirkan dalam laporan khas akhir pekan Vloganza bersama Bayu Pradana. Halo pemirsa Vloganza, tahun baru 2022 ini sudah di depan mata. Kalau kita bicara tahun baru, ini tak lepas dengan harapan-harapan baru. Nah, penampilan menjadi salah satu hal yang penting untuk menunjang Anda mewujudkan aneka cita-cita. Evolusi dari mode atau fashion ini terus bergulir. Kira-kira apakah yang menjadi tren di tahun 2022 ini dan bagaimana Anda bisa mengaplikasikannya untuk membantu Anda mewujudkan cita-cita? Nggak pakai lama, langsung aja yuk kita cari tahu. Dana, Kak Michael, apa kabar? Sehat ya. Kita ngobrol yuk. Nah pemirsa, kalau kita bicara soal fashion atau mode, rasanya nggak lengkap nih kalau nggak langsung tanya sama fashion expert ya. Di sini kebetulan ada Danjo Hyoji, ada Kak Dana dan juga Kak Michael. Apa kabar Kak? Baik. Baik. Ini fashion expert melihat tren 2022 seperti apa secara general nih? Oke. Gimana, Mike? Kalau secara general siluetnya sih kayaknya there's a mix between structure seperti tailor dan juga outfit yang lebih athleisure, yang lebih flowy dan lebih nyaman dipakai. Jadi kenyamanan masih menjadi highlight gitu ya. Kenyamanan. Kenapa tuh Kak Dana? Kenyamanan. Ya, karena kita lihat 2 tahun belakang ini kan orang lebih banyak di rumah ya, gitu. Jadi dia kadang-kadang kita udah tahu nih baju-baju yang sebenarnya emang buat di rumah tapi sekaligus kerja, karena kan orang biasa kan kerjanya dari rumah kan, Work from home, Zoom atau apa gitu kan. Nah ini kan lagi shifting nih, lagi kita menuju bilang normal juga enggak, dibilang normal juga Menormalkan keadaan ya. menormalkan keadaan Ya. gitu. Jadi sekarang apa namanya, orang tuh ngelihat gimana keluar tapi tetap mempunyai kenyamanan seperti di rumah. Oke. Itu sih sebenarnya yang bakal terjadi di 2022 gitu. Oke, kalau dari shape tadi kenyamanan masih menjadi hal yang penting. Gimana kalau dari warna? Apakah masih fiber atau monokrom? Justru vibrant ya. Yes. Menurut kita gini, kenapa sih sekarang kalau lihat dari 2000 sekarang nih 2021 ke 2022 kan vibrant banget Yeah. 2021 lah, berwarna banget Yeah. gitu. Ya karena warna ini sebenarnya yang bikin orang tuh lebih berpikiran positif di era seperti ini gitu. Dan kita sebagai desainer gitu, sebagai brand juga kita seneng gitu membuat sesuatu yang memang membuat kita tuh lebih lebih berpikiran tuh lebih cerah, Oke. lebih nggak gloomy gitu loh. Dan Kita bicara paling dekat spring dan juga summer nih untuk koleksi. Ada nggak sih mungkin item-item yang akan menonjol untuk spring summer? ya kalau kita lihat untuk spring summer ke depan yang berasa banget nih karena orang ini suka olahraga. Jadi pakaian-pakaian yang sifatnya lebih sporty casual itu keangkat banget gitu. Oke. Kita bisa lihat contoh sepedaan gitu ya. Sebenarnya itu udah jadi fashion item gitu. Tinggal kita gimana menstylingkannya. Kita bisa gitu dengan jaket, nantinya hal-hal seperti itu. Dan juga ya itu kita bilang tadi sesuatu yang lebih flowy atau oversize ya Mike ya. Kalau generasi muda kita bicara mungkin maupun millennials maupun juga Gen Z. Apakah mereka akan lebih daring, lebih berani nih dalam berpakaian untuk 2022 atau masih sama-sama aja? I think they would be lebih berani sih, they would be very brave, very daring untuk menggunakan pakaian mungkin yang lebih statement ya. Oke. Ya dan ya balik lagi mas, maksudnya kayak ini kan kita di tahun ini nih kita banyak terkurung di rumah dan ini orang kan udah mulai keluar nih. Ya mereka nggak mungkin lah biasa-biasa aja. Iya. Pasti dia akan menuju akhirnya keluar dari Momen sarangnya kita ya. untuk tampil gitu. Kak Dana, Kak Michael, bikin aku 2022. Bisa? Let's go.
Keren banget Kak. Thank you. Bisa dijelasin ya Kak? 2022 banget ya? Dari warna tadi kita ngomongin dari kenyamanan, nyaman nggak? Nyaman banget. Nyaman banget. Kenapa nyaman? Karena emang kita ini siluetnya oversize ya. Oke. Jadi ini semua bentuk tubuh bisa pakai gitu. Bebas bergerak ya? Bebas bergerak. Ini kan ukurannya all size ya. All size. Aku bisa pakai, Mike tuh bisa pakai gitu. Jadi beragam bentuk bisa memakai. Nah, kayak juga kalau dari bahan ya Mike bisa dijelasin ini kombinasi. Kalau dari bahan kita kombinasi sih dari cotton, terus lightweight knit, terus juga ada different type of cotton. Ini sedikit tebal tapi tetap masih nyaman dan enak. Yes, dan juga warna ya yang Nah, yang menarik tuh di sini kalau tadi dipakai berapa kali muter-muter, kita ada pattern kan tadi ditanya. Nah, ini kolaborasi sama salah satu seniman di Bandung yaitu Bunga Yudi Despita. Oke, anak bangsa lagi. Anak bangsa. Jadi kita lokal kolaborasi sama lokal. Modelnya juga lokal. Dan dia seperti ini. Siap, saya jadi siap nih menyongsong 2022. Siap. Terima kasih banyak Kak Michael, Kak Dana. Saya menuju 2022. Nah, pemirsa, salah satu yang penting dari penampilan adalah bagian wajah. Bagaimana Anda mengekspresikan ide-ide Anda dari wajah Anda. Nah, kalau kita bicara mengenai wajah, biasanya tak lepas dari makeup dan juga gaya rambut. Kira-kira apa yang menjadi tren dari gaya rambut dan juga makeup di tahun 2022? Kebetulan saya sudah janji dengan salah satu makeup artis ternama di Indonesia. Langsung aja yuk, kita cari tahu. Pemirsa, kalau kita bicara mengenai penampilan, rasanya nggak lengkap nih kalau kita nggak bicara juga soal penampilan makeup dan juga rambut. Sudah ada di sebelah saya salah satu makeup artis Indonesia yang ternama Adas Nadiun. Apa kabar Kak? Baik, halo Bayu. Hai Kak. Kak, kita bicara mengenai 2022 yang sudah di depan mata. Tren untuk makeup seperti apa? Oke Bayu, jadi kalau kita ngomongin tren 2022, kita melihat lagi di tahun sebelumnya bahwa banyak sekali wanita di luar sana yang makeupnya tuh nyaman di rumah aja. Oke. Jadi kalau aku bilang itu lebih ke trennya kenyamanan. Kenyamanan. Jadi makeup untuk diri sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun 2022 akhir akan ada masuk tren makeup itu pengaruhnya dari Timur Tengah. Timur Tengah. Seperti Arabian look. Oke. Mhm. Seperti apa tuh Arabian? Jadi Arabian look itu kita akan lebih mengarah warna-warna di matanya itu lebih light seperti glittery. Oke. Dan tapi matanya tetap hidup seperti kayak kita pemakaian dari eyelinernya itu lebih tajam. I see. Kalau untuk lebih ke anak-anak muda, dia lebih karakternya maunya sukanya lebih ke soft, tapi lebih tajam di mata. Cuman kalau untuk kayak yang lebih berumur, dia itu lebih mengutamakan lebih ke skin. Jadi lebih fokus itu lebih ke kulit. Gimana caranya kulitnya tetap kelihatan sehat dan lebih kelihatan lebih muda lagi. Kak Slem, tadi bicara soal kulit. Apakah 2022 ini juga jadi tahunnya skincare nih? Yes, karena apa? Karena nggak cukup di wanita aja, tapi para laki-laki pun itu mulai meminati skincare karena dia akan lebih aware sama kulitnya, kayak gitu. Dan dia nggak hanya untuk memakai skincare dari produk-produk tertentu, dan mereka tuh memfokuskan kulitnya terlihat lebih sehat. Oke. Karena kemarin yang mungkin work from aja, harus keluar lagi lebih aktif lagi. Lebih nih, aktif Kak, ya? lagi, dan dia harus memfokuskan wajahnya karena apa? Karena sekarang udah zamannya kulit itu harus sehat. Oke. Kak, kalau rambut seperti apa? Kalau rambut sendiri sebenarnya kita masih memakai trennya itu di mengarahnya ke Thailand, jadi lebih ke besar, lebih ke tebal tapi sehat, kayak gitu. Just big hair, big dreams. Yes, 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 yes. Oke. Nah, jadi kayak gini nih Bayu, Arabian look. Ini kayak warnanya apa aja nih? Jadi aku main ke mata, jadi matanya eyelinernya lebih aku panjang, Lebih bold ya, lebih bold. Oke. Kenapa? Karena sekarang umumnya udah pakai masker. Gimana caranya biar on point di mata? Kenapa jadi tren untuk nanti 2022 akhir? Karena lebih fokusnya ke mata. Berbicara dengan tatapan. Yes, Luar biasa. Keren banget Kak ya. Kak, semoga tahun 2022 ini menjadi tahun bisa
selain yang keren juga membawa keberhasilan dan juga kesehatan untuk kita semua. Sukses terus Kak Slam, terima kasih banyak waktunya Kak ya. Halo Kak, dengan kakak siapa nih Kak? Saya Sekar. Kak Sekar ngikutin fashion nggak sih? Iya. Oke, kakak kalau misalkan sehari-hari biasanya fashion yang disuka tuh kayak gimana Kak? Lebih ke feminine casual sih. Feminine casual. Kalau untuk makeup sendiri? Ya basic aja sih yang kayak clean aja. Oke, 2022 harapannya apa nih Kak? Ya semoga tambah sukses aja sih. Semoga tambah sukses gitu. Amin. Terima kasih banyak Kak Sekar. Nah, Kak, namanya siapa Kak? Kristi. Kak Kristi kalau berpakaian ini biasanya mengutamakan kenyamanan atau mengutamakan style nih Kak? Kenyamanan sih. Kenyamanan gitu. Jadi apapun trennya ngikuti atau yang penting nyaman? Mengikuti kadang juga nyaman, sesuai nyaman. Oke, kalau sehari-hari apa nih Kak fashionnya, fashion statementnya? Lebih suka ke sepatu daripada ke wedges. Oh, ke sepatu. Yes, kayak gitu-gitu sih. Oke, Kak, 2022 nih Kak, harapannya apa Kak? 2022 pengen berubah fashion sih, lebih feminim, pacarku lebih suka. Asik, terima kasih banyak Kak Kristi. Kak Andre kalau berpenampilan ini ikutin tren atau justru yang penting kenyamanan? Kalau gue lebih kenyamanan. Fashion statementnya kayak gimana sih Kak? Kalau untuk gue sendiri mungkin lebih kalau misalnya ke kantor ya, mungkin kayak gini kayak pakai kemeja, pakai jeans gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari casual kayak pakai kaos sama celana pendek juga. Lebih casual ya? Iya. 2022 ini konsisten atau akan berubah style sedikit nih? Akan lebih konsisten ya. Oke, karena nyaman tadi ya. Nyaman. Harapannya dong untuk 2022? 2022 semoga ya corona ini jadi makin mereda ya, makin membaik dan ekonomi juga makin baik. Amin doa kita semua. Thank you so much. Sukses 2022. Thank you Kak. Trend fashion selalu berevolusi dari tahun ke tahun. Selain kenyamanan, sejatinya fashion juga bisa menjadi ajang berekspresi maupun bentuk komunikasi dari identitas masing-masing pribadi. Nah, tahun 2022 ini sudah di depan mata. Selain penampilan, salah satu yang tak kalah penting adalah bagaimana kita terus berkarya dan juga menjadi berguna bagi sesama. Mari kita song-song masa depan bersama dan juga mengukir cita-cita dengan penuh harapan. Demikian Vloganza kali ini. Bersama juru kamera Herutri dan Ade Suryananda, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.